anak Tuhan selalu ceria. Puji Tuhan, hari ini kita dapat mengikuti ibadah meskipun secara online, tetapi kita tetap dapat bersama-sama mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Untuk memulai ibadah kita, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 184, Bermacam-macam Anak. Ya, saat ini kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, mari kita dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur ya Tuhan, kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Pada pagi hari ini kami mengucapkan terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah membangunkan kami di pagi hari yang indah ini dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari memuji Tuhan dari Kidung Ceria 17, Burung Pipit yang Kecil, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Mari memuji Tuhan sekali lagi dari Kidung Ceria 241 dalam nama Yesus. Saat ini kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 128 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur 128 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Kakak akan baca ayat yang menjorok keluar, adik-adik akan membaca ayatnya yang menjorok ke dalam. Sudah siap? Kalau sudah siap, kita akan baca Mazmur 128 ayat pertama hingga ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Nyanyian Siara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun,
Sesungguhnya demikianlah akan diberkati. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Demikian pembacaan Mazmur kita pada hari ini. Mari merespon pembacaan Mazmur kita dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Mari persiapkan pembacaan kita dari 2 Korintus 3 ayat pertama hingga ayat yang ke-11. 2 Korintus 3 ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Kalau adik-adik sudah dapat, biarkan Alkitabnya tetap terbuka. Lipat tangan, tutup mata, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan datang kepadamu untuk meminta berkat dan pertolongan-Mu ya Tuhan, karena pada saat ini kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, agar kami anak-anak-Mu ya Tuhan, dapat mengerti akan firman-Mu. Ya Tuhan, bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya hamba dapat berkata-kata atas Engkau ya Tuhan, agar adik-adik layan dapat mengerti apa yang hamba sampaikan tentang firman-Mu. Ya Tuhan, terima kasih. Kami anak-anak-Mu saat ini telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab yang adik-adik telah buka tadi, silakan buka kembali. Kita akan membaca pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari 2 Korintus 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Kita baca 2 Korintus 3 ayat pertama hingga ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu,
Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab, sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab, jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya, apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab, jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikian pembacaan kita pada hari ini. Saat ini kita akan mendengarkan cerita dari Kakak Sofia. Silahkan adik-adik biarkan Alkitabnya tetap terbuka dan mendengarkan cerita dari Kakak Sofia. Silahkan duduk yang nyaman dan letakkan Alkitabnya. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, puji Tuhan. Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Tadi kita sudah membaca firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 3 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Kakak mau tanya, adik-adik ada yang tahu nggak siapa yang tulis surat ke jemaat di Korintus? Ada yang tahu? Siapa coba? Ya, benar. Yang tulis surat kepada jemaat di Korintus adalah Rasul Paulus. Ya, jadi Rasul Paulus yang menuliskan surat kepada jemaat di Korintus. Pada pembacaan kita kali ini, surat Paulus menuliskan surat yang kedua kepada jemaat di Korintus. Pada masa itu, ada rasul-rasul palsu yang melayani jemaat di kota Korintus. Mereka disebut rasul-rasul palsu karena mereka tidak benar-benar memberitakan tentang firman Tuhan. Mereka melakukan pelayanan hanya untuk dipuji orang lain. Mereka hanya ingin dilihat sama orang-orang yang berada di kota Korintus. Nah, adik-adik, di sini berbeda dengan Rasul Paulus dan rekan-rekannya. Rasul Paulus melayani jemaat di kota Korintus itu dengan sungguh-sungguh untuk memperkenalkan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan kepada jemaat di kota Korintus, supaya jemaat di kota Korintus merasakan kebaikan Tuhan dan mengenal Tuhan serta dapat memuliakan nama Tuhan. Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di kota Korintus untuk hidup dalam kasih dan dapat saling menolong satu dengan yang lain. Rasul Paulus juga mengajarkan supaya ketika ada yang berbuat salah, sebaiknya ditegur, saling menegur, dan tentu saja saling mengingatkan apabila melakukan kesalahan. Rasul Paulus melakukan hal ini bukan untuk dipuji adik-adik, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan, supaya jemaat di Korintus ini dapat mengenal Tuhan, dapat bertumbuh dan di dalam iman, dan mereka juga
dapat melakukan pelayanan untuk memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Karena mereka sebenarnya tahu adik-adik bahwa yang memberikan hikmat kepada mereka adalah Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Rasul Paulus datang ke kota Korintus ini untuk memberitakan firman Tuhan supaya jemaat di Korintus ini dapat melakukan firman Tuhan, menerapkan kasih dalam kehidupan mereka, saling menolong, saling menegur dan mengingatkan satu sama lain ketika ada yang salah. Dari pembelajaran kita pada hari ini, firman Tuhan mau mengajarkan kepada kakak maupun kepada adik-adik bahwa kita senantiasa perlu untuk melakukan kebaikan kepada siapa saja, kepada saudara kita, kepada teman kita, maupun kepada orang yang tidak kita kenal mungkin. Dari perbuatan maupun perkataan juga Tuhan dapat senang melihat apa yang kita perbuat. Kita dapat berkata-kata dengan baik, memuji orang lain ketika melakukan hal yang benar dengan hal yang baik. Terus kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan perintah Tuhan. Itu dapat menyenangkan hati Tuhan adik-adik. Dan tentu saja dari perbuatan maupun dan perkataan adik-adik itu dapat menjadi berkat bagi diri adik-adik maupun dapat menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu adik-adik, apabila kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik, kita juga dapat menerapkannya, dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan baik pula. Dengan kita melakukan hal-hal baik, hal-hal yang benar, menerapkan kasih dan saling menolong, Tuhan Yesus senang dengan apa yang kita lakukan. Kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, kita sebagai umat Tuhan tetaplah rendah hati dan terus dapat menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan hal-hal yang sesuai dengan perintah Tuhan. Oke adik-adik, mungkin saja adik-adik kalau di rumah, adik-adik bisa bantu mamanya nyapu atau bantu cuci piring. Kalau misalnya temannya jatuh, bantu temannya diangkat, bukan diketawain. Oke, kita harus saling membantu teman kita apabila mengalami kesulitan. Ya, itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi, untuk firman Tuhan kali ini, kita belajar dari Rasul Paulus yang tetap memberitakan firman kepada jemaat di Korintus, agar jemaat di Korintus dapat mengenal Tuhan dan merasakan kebaikan Tuhan, serta mereka dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya, demikian cerita kita pada hari ini. Kiranya adik-adik dapat mengerti apa yang Kakak Sofia jelaskan pada hari ini. Setelah mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 233, Yesus menginginkan daku. Bersinar baginya
Ya Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu yang besar. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengucapkan terima kasih ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar ya Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami dapat menjadi anak yang dapat menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, dapat menerapkan kasih dan juga dapat berbuat baik dan benar di kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau mendoakan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mulai dari pemerintahan tertinggi hingga terendah, agar ketika mereka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, mereka dapat menjalankannya dengan benar dan sesuai dengan seluruh kehendak-Mu saja ya Bapa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mendoakan gereja kami ya Tuhan, gereja-Mu, gereja GPIB Jemaat Pengamas Siang. Kiranya ya Tuhan Engkau memberkati setiap hal yang terjadi di dalamnya agar dapat berkenan di hadirat-Mu. Kami mendoakan juga bagi berkat-berkat yang ada di dalamnya, terutama berkat PA ya Tuhan, dalam setiap proses yang dijalani maupun program-program kerja yang dirancang ya Tuhan, kiranya dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan surut kehendak-Mu. Bagi kakak-kakak layan juga ya Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan ya Tuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan maupun sebagai mahasiswa ataupun kerja kantoran ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati agar kakak-kakak layan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan sesuai kehendak-Mu saja ya Bapa. Ya Bapa, kami juga mau mendoakan orang tua kami ya Tuhan dalam setiap tanggung jawab pekerjaannya ya Tuhan, di kantor maupun di rumah. Tuhan Yesus kiranya memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan dalam setiap menjalankan aktivitas mereka, agar ketika mereka menjalankan aktivitas mereka dapat menjalankannya dengan baik dan mereka mendapat hikmat serta kekuatan dari Engkau saja ya Tuhan. Ya Tuhan, tak lupa kami mendoakan kota kami, kota Makassar. Kiranya ya Tuhan Engkau memberkati kota kami agar aman, tentram dan nyaman ya Tuhan untuk kami tinggali dan tempati. Ya Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan bagi adik-adik layan yang mungkin akan mengikuti ulangan akhir semester. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka, memberikan akal budi kepintaran ya Tuhan, agar ketika mereka mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh gurunya, mereka dapat menjawabnya dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang telah mereka pelajari ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati setiap aktivitas kami ya Tuhan, kiranya dapat berkenan di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Siapkan persembahannya. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 356, Kuberi Persembahan.
kita telah memberikan persembahan, mari kita berdoa untuk mendapatkan persembahan kita. Kita berdoa. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita menyanyi "Sudah Waktunya" dan dilanjutkan dengan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. 1, 2, 3. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan, kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan, kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.